dengan kita di minggu hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi anak-anak-Mu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang campur tangan agar kami dapat semangat dalam memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun hanya di rumah saja. Bapa yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kakak mau sapa sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik kakak sekalian. Kita akan mengangkat pujian kita. Kita angkatkan pujian kita, sayang-sayang disayang. Tanda tepuk tangan ya semuanya. Kalau bisa sambil dibuat gerakannya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Kita masih mau mengangkat lagu pujian kita. Kita angkatkan pujian kita, andaikan aku lakukan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkatkan pujian kita, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi
bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang telah tergereja di surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat hari ini. Tadi kami sudah memuji dan menyanyi untuk-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kakak kami, agar kakak kami dapat menyampaikan firman-Mu, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-harinya. Bapa yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasihan Tuhan. Kiranya Engkau yang tidak memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Erni ya dalam firman Tuhan kita kali ini, Minggu tanggal 7 Februari 2021. Ada sukacita nggak di hati kalian? Ayo, angkat tangan. Pasti ada adik-adik ya. Nah, hari Minggu ini kita penuh dengan sukacita karena Tuhan kita Yesus ya sudah memberikan kita kesehatan ya, memberikan kita nafas hidup ya, terus diberkatinya orang tua kita bisa makan dengan kenyang ya kan. Nah, jadi adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan bacakan dulu firman-Nya ya. Nah, di sini bahannya kita ambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ayo, buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitabnya, sama-sama baca, ikuti Kak Erni. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Inilah dia firman Tuhan kita hari ini, adik. Yang mana tema kita hari ini adalah orang Samaria yang murah hati. Ya, ucapkan ya sekali lagi ya. Orang Samaria yang murah hati. Nah, supaya adik-adik lebih mengerti ceritanya, Kak Erni sudah sediakan satu video tentang orang Samaria murah hati. Mari kita saksikan video ini. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya.
Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria, yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Nah, adik-adik, bagaimana videonya tadi? Adik-adik saksikan kan? Persis seperti firman Tuhan yang kita baca tadi ya. Nah, di sini ya, Kak ini mau tanya, kenapa orang Farisi itu bertanya seperti itu kepada Tuhan Yesus? Ya. Nah, karena dia ingin membela dirinya. Dia sebenarnya sudah tahu ya, siapakah sesamaku manusia? Itu pertanyaannya kepada Tuhan Yesus. Dia sudah tahu apa jawabannya. Tapi dia menanyakan itu pada Tuhan karena dia ingin membela dirinya, karena dia sendiri tidak melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Dia tahu siapa itu sesama manusia, adik-adik. Nah, karena orang ahli Taurat itu dia bertanya tentang siapakah sesama manusia, makanya Tuhan Yesus ya memberikan sebuah cerita ya tentang bagaimana seorang sesamaku
manusia. Siapakah sesamaku manusia, ya? Nah, jadi di sini Tuhan Yesus bilang adalah seorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Rupanya di tengah jalan dia dirampok seperti di video tadi kan. Nah, habis-habisan dirampok adik-adik, bukan hanya uangnya diambil, semuanya dipukuli adik-adik sampai setengah mati, udah tergeletak di jalan. Nah, adik-adik rupanya lewatlah seorang imam. Adik-adik, imam itu ya kalau zaman dulu dialah yang membakar korban keselamatan, korban ukupan, ya, menyediakan roti sajian. Dia melayani dalam bait suci. Kalau zaman sekarang itu sama dengan pendeta, ya. Nah, begitu dilihatnya orang yang dirampok tadi, dia melihat dari jauh-jauh. Lihatnya luka-luka, orang itu tadi banyak sekali lukanya. Oh, pikirnya, bang, kok pikirin. Dia langsung lewat dari adik, ya. Dia jauh-jauh, dia tidak mau menolong orang yang kena rampok itu. Nah, gak lama kemudian lewat pula lagi orang Lewi, ya dia. Nah, orang Lewi ini juga adalah orang yang melayani bait Allah dia. Mereka jadi penyanyi. Kalau di zaman Nabi Musa mereka mengangkat tabut Tuhan, mengangkat kemah, ya. Jadi kalau di zaman sekarang bisa dibilang kayak guru KKR, pertodiakan, gitulah dia orang-orang Lewinya dia. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Lewi tadi? Begitu dilihatnya orang itu luka-luka, gitu juga sama kayak imam tadi. Emang yang kau pikirin, kasihan deh, pergi dia. Nah, itulah dua orang hamba Tuhan tadi pergi begitu saja melewati orang yang kena rampok tadi. Lalu datanglah orang Samaria adik-adik. Adik-adik tahu orang Samaria itu seperti apa di mata orang Yahudi. Dia adalah ya orang yang dianggap orang berdosa dan berkelas rendah, ya. Itulah di mata orang Yahudi adik-adik, ya. Lalu begitulah orang Samaria itu dilihatnya, kasihan sekali, dia kena rampok, luka-lukanya banyak. Lalu dia ya mendekati orang itu, ya dia dibersihkannya luka-lukanya, diambilnya anggurnya, dibersihkannya, dilapnya, baru dinaikkannya di atas keledainya adik-adik. Karena zaman dahulu nggak ada mobil, ya. Kalau tadi keledai itu mobil di zaman sekarang, mungkin dinaikkannya di atas mobilnya adik-adik, ya. Nah, jadi dinaikkannya ke atas keledainya, dibawanya ke penginapan, ya adik-adik, ya. Dibawa penginapan, lalu dia merawat orang itu adik-adik, ya. Dan diberikannya 2 dinar kepada yang punya penginapan adik-adik, ya. Dia bilang, rawatlah dia. Nanti kalau aku sudah kembali, kalau lebih nanti biayanya dari 2 dinar itu, ya, aku akan menggantinya. Nah, jadi begitu baiknya orang Samaria itu. Orang yang disebut mereka orang berdosa, ya, dia menolong orang yang kena rampok tadi. Makanya Tuhan Yesus bilang, dari ketiga orang itu, siapakah yang disebut sesamaku manusia? Lalu orang ahli Taurat itu berkata, ya, bahwa orang sesamaku manusia itu adalah orang yang ketiga, yaitu orang Samaria yang murah hati, adik-adik, ya. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh menolong orang, ya, tidak setengah-setengah, ya. Nah, jadi adik-adik, kita juga sebagai seorang anak-anak Tuhan harus menolong orang lain dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan kalau kita lihat teman kita terjatuh, terpleset, jatuh, hahaha, kita ketawain, jangan. Tapi kita harus tolong dia, kita bantu dia, kita berdirikan, ya. Ataupun kalau misalnya adik kita di rumah, ya, dia mau ngambil makan, belum sampai dia ke lemari makan, dia jinjit-jinjit mau ngambil makan. Nah, ataupun di meja makan dia belum sampai, dia jinjit-jinjit, kita ambilkan, kita kasihkan. Nah, jadi itulah perwujudan daripada kasih seperti orang Samaria ini tadi. Jadi kita harus mengasihi sesama kita manusia. Nah, jadi supaya kita benar di mata Tuhan, supaya Tuhan Yesus tersenyum pada kita, maka jadilah kita seperti orang Samaria yang murah hati, ya, yang mau membantu orang lain, ya, tanpa imbalan, gitu, ya. Jangan nanti kalau adik-adik misalnya mau menolong, ada imbalannya baru mau, jangan, ya. Karena di hadapan Tuhan kita menolong orang tanpa pamrih, ya. Inilah cuman firman Tuhan yang mau kakak sampaikan, yang mana di sini adik-adik sesuai dengan tema kita tadi adik-adik, ya, orang Samaria yang murah hati. Maka kita akan menyatakan adik-adik, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita membuat tekad kita, ya, dengan menyanyikan lagu Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan.
Dengan segenap hati adik-adik menyanyi Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Sekarang kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Kau berikan hati seperti hati seorang Samaria murah hati itu kepada semua adik-adik kami Bapa, dan juga kepada kami guru-guru, supaya Tuhan kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan seperti diri kami sendiri, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Terima kasih Bapa, kami puji, kami akan kami agungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita angkatkan pujian kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita akan berdoa buat persembahan kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa, dan kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pembangunan gereja-Mu. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan segala kebaktian kami, kiranya Engkau yang turut campur tangan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita berkomitmen agar kita menjadi orang Samaria yang murah hati. Kita angkatkan pujian kita KASIH. Kasih, 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 kasih.
kita mengakhiri ibadah kita kali ini, kita satukan kembali hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terpuji termulia Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa karena ibadah kami hari ini sudah selesai kami lakukan Bapa. Ucap syukur kami kepadamu Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu kami ucap syukur padamu Bapa karena ibadah kami sudah berjalan dengan baik. Biarlah kiranya Bapa Engkau menemani adik-adik kami di rumah Bapa dan dimanapun mereka berada. Baik ketika mereka sedang belajar Tuhan melalui online Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, tetap berikan kepintaran, kecerdasan pada mereka, dan tetap juga Engkau berikan kesehatan pada mereka. Berkati juga kedua orang tua kami, ayah ibu kami, nenek bolang, semua berkati kami Tuhan. Kau menjaga kami. Tuhan kami berdoa supaya Tuhanlah kiranya menghapuskan COVID-19 ini Bapa dari muka bumi ini. Jauhkanlah COVID-19 ini Bapa, supaya kami boleh kelak nanti beribadah kembali di gereja seperti yang dahulu Bapa. Bapa di sorga, banyak kesalahan dan dosa kami lakukan, ampuni kami Bapa. Dan biarlah Tuhan tetap memberikan sukacita pada kami semua, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terpuji termulia nama Bapa dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, sehingga tidak terhalang berkat Bapa datang kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang mana Tuhan Yesus sudah mengajar kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini kemarin dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini untuk tanggal 7 Februari 2021 ini sudah selesai kita lakukan pada hari ini, dan kita jumpa kembali dalam ibadah kita minggu depan. Shalom.